Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Kali ini kami akan mempresentasikan terkait tugas proyek akhir mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Nah, pada kesempatan kali ini kami sebelumnya sudah mengobservasi suatu UMKM yang bergerak di bidang jasa yaitu Aisyah Laundry. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Ismi Hairunisa bersama teman-teman saya yang bernama Hera Melia Ratna, Febi Abdia Abkoriah, dan Lulut Lestari. Untuk penjelasan pertama terkait DFD Laundry Aisyah akan dijelaskan oleh Febi. Kepada Febi, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai DFD Laundry Aisyah. Nah, DFD Laundry Aisyah sendiri menjelaskan tentang menggambarkan tentang sistem informasi. Yang pertama yaitu sistem penjualan, di mana dalam sistem penjualan ini ada sistem penjualan tunai yang dilakukan oleh pelanggan. Yang kedua, ada sistem pencatatan penjualan yang nantinya dilakukan oleh kasir. Selanjutnya, sistem pembelian. Nah, dalam sistem pembelian ini, Aisyah Laundry melakukan pesanan kepada pemasok. Pesanan itu bisa berupa eh, pengharum ataupun sabun yang digunakan dalam proses melaundry. Selanjutnya, sistem penggajian. Nah, untuk sistem penggajian ini dilakukan 1 bulan, 1 kali dalam sebulan terhadap karyawan. Yang kedua, selanjutnya itu sistem pencatatan. Nah, sistem pencatatan ini dilakukan oleh kasir yang berlaku sistem pencatatannya terhadap transaksi penjualan, pembelian, maupun penggajian. Lanjut. Baiklah, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. DFD penjualan langsung. Jadi, yang pertama ini untuk DFD penjualan langsung itu pelanggan menyerahkan barangnya kepada karyawan dan karyawan itu yang bertugas menerima barangnya. Lalu, barang tersebut akan dicatat pembayarannya lewat kasir dan lalu melakukan pemrosesan barang yang dilakukan oleh karyawan. Selanjutnya, pencatatan yang dibuat oleh kasir tadi dilakukan untuk melakukan pembayaran penjualan, lalu diberikan penyerahan barang kepada pelanggan yang sudah melakukan pembayaran. Lanjut. Nah, untuk DFD penjualan secara online ini, jadi pemilik itu pastinya mempunyai data ambil barang dan data pengguna. Jadi, data pengguna dan data pelanggan itu dapat diketahui oleh pemilik, serta pemilik juga dapat mengetahui transaksi dan data pengambilan barang. Jadi, karyawan itu bakalan menginfokan data pelanggan kepada sejumlah data pengguna dan menginformasikan transaksi kepada data transaksi. Lalu, karyawan juga akan membuat nota laundry untuk pengambilan barang yang bakal dilakukan oleh pelanggan. Sekian, selanjutnya. Selanjutnya terkait DFD pembelian ini akan dijelaskan oleh Febi. Nah, selanjutnya itu DFD pembelian. Nah, di DFD pembelian ini terdapat pengecekan persediaan barang terlebih dahulu yang dilakukan oleh karyawan. Yang mana di sini karyawan mengecek apakah masih ada stok persediaan di gudang atau belum, atau sudah habis. Nah, ketika sudah dilakukan pengecekan, apabila persediaan tersebut sudah habis, maka karyawan meminta persetujuan kepada kasir untuk memberikan sejumlah uang agar nantinya dilakukan pemesanan barang kepada pemasok. Nah, setelah itu pemasok akan melakukan pengiriman barang. Nah, untuk barang tersebut akan diterima oleh karyawan yang nantinya dari proses pembelian ini akan dilakukan proses pencatatan oleh kasir terhadap pembelian barang yang dilakukan. Sekian, dilanjutkan
oleh rekan saya Meli tentang DFD penggajian. Selanjutnya DFD penggajian. Nah, penggajian ini diperoleh dari data waktu pekerja yang dimiliki oleh pemilik perusahaan. Lalu itu akan direkap kehadirannya, lalu kasir akan menghitung berapa hari karyawan tersebut kerja. Nah, dari hasil rekapan tersebut dan dari hasil data kasir itu akan dicatat berapa saja gaji yang akan diterima oleh karyawan. Lalu data penggajian tersebut akan diserahkan kepada pemilik. Nah, pemilik akan akan menerima data pencatatan penggajian tersebut, lalu akan membayarkan gaji kepada karyawan. Lanjut. Selanjutnya mengenai DFD pencatatan. Nah, dalam pencatatan ini terdapat beberapa poin yaitu modal, pengeluaran kas, penerimaan kas, dan pencatatan piutang. Yang pertama yaitu modal. Nah, pemilik menyetorkan modal awalnya yang kepada Ainsa Laundry untuk membuka usahanya, lalu itu diserahkan kepada kasir. Nah, selain itu, kasir juga akan mencatat berbagai pengeluaran dan penerimaan kas serta pencatatan piutang. Pengeluaran kas di sini terdiri dari pembelian barang yang terkait dengan keperluan dalam Ainsa Laundry, lalu ada juga pengeluaran mengenai penggajian. Selanjutnya, kasir akan mencatat penerimaan kas yang berasal dari penjualan tunai. Lalu, kasir juga akan mencatat piutang yang berasal dari penjualan kredit. Nah, beda dari penjualan tunai dan penjualan kredit di sini yaitu penjualan tunai ini maksudnya adalah penjualan yang dibayarkan di muka. Pada saat pelanggan mengantarkan barang langsung dibayar oleh pelanggan tersebut. Sedangkan penjualan kredit akan dibayar oleh pelanggan setelah barang diambil oleh pelanggan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Lulu Lestari. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator dan rekan-rekan yang sebelumnya telah menyampaikan materi terkait dengan DFD serta flowchart ini yang disambungkan atau dikorelasikan kepada Ainsa Laundry. Baik, saya akan membahas terkait dengan flowchart, di mana di sini ada beberapa peran atau subjek yang terlibat. Yang pertama itu ada pelanggan, yang kedua itu ada kasir, dan yang ketiga ada karyawan, yang keempat ada pemasok, dan yang keempat ada pemilik. Nah, keempat subjek yang ada di sini itu memiliki perannya masing-masing. Yang pertama, flowchart ini dimulai dari pelanggan. Pelanggan lalu menyerahkan barang. Nah, ketika menyerahkan barang, maka akan diterbitkan atau dikeluarkan nota laundry. Di mana nota laundry ini memiliki 3 arsip. Arsip pertama itu untuk pelanggan yang menyerahkan barang, arsip kedua itu untuk kasir, dan arsip yang ketiga itu diterima oleh karyawan. Nota laundry di sini ketika diterima oleh kasir itu diterima atau dikeluarkan saat kasir menerima penyerahan barang dari pelanggan. Dan dari nota laundry yang diterima oleh kasir, maka kasir akan mencatat uang masuk dan keluar terkait dengan barang yang telah masuk dari pelanggan tersebut. Selanjutnya, itu karyawan. Nah, karyawan ketika menerima nota laundry ini, maka karyawan akan langsung memproses barang ataupun baju yang masuk untuk di laundry dari pelanggan. Dari pemrosesan barang, maka ketika sudah diproses barang tersebut dan sudah selesai, barang itu akan dikembalikan lagi ke pelanggan. Ketika barang dikembalikan kepada pelanggan, pelanggan menerima, setelah itu adalah kepada pemasok selanjutnya gitu. Nah, karena ketika rute terakhir dari pemrosesan barang itu ada karyawan dan dikembalikan kepada pelanggan yang telah menerimanya. Dari karyawan lanjut kepada pemasok, pemasok ini terlibat ketika mengenai perstokan barang yang dibutuhkan dalam Ainsa Laundry. Dan karyawan bertugas untuk mengecek stok barang ke laundry dan ketika sudah berkurang maka karyawan juga yang akan melakukan pembelian. Nah, pembelian ini yang akan berkaitan dengan pemasok. Pemasok menerima pesanan barang dari karyawan setelah melakukan pengecekan stok dan pemasok juga yang akan melakukan proses pengantaran barang terkait dengan pesanan dan setelah proses pengantaran barang maka pemasok akan menerima pembayaran dari karyawan. Selanjutnya terkait dengan pemilik. Nah, untuk pemilik
ini tidak terlibat dalam operasi atau aktivitas dari Ain Laundry, di mana pemilik itu hanya melakukan pemantauan atau pemeriksaan. Setelah melakukan pemantauan atau pemeriksaan, maka pemilik juga akan menerima data laporan terkait dengan transaksi atau aktivitas yang terjadi di Ain Laundry. Nah, setelah menerima data laporan, maka juga akan ada sistem penggajian. Di situ pemilik yang mengambil peran. Setelah melakukan penggajian karyawan, maka pay ataupun voucher dari Ain Laundry itu selesai. Karena dimulai dari pelanggan dan pemilik sebagai akhir dari subjek atau pemilik dari Ain Laundry ini hanya bertanggung jawab akan 3 hal tadi. Melakukan pemantauan, menerima data laporan, dan memberikan gaji karyawan. Tidak terlibat langsung dalam aktivitas atau operasi dari Ain Laundry. Mungkin itu dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih untuk ketiga rekan saya atas penjelasannya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada video kali ini, dan semoga apa yang kami sampaikan ini memberikan manfaat untuk kalian semua yang nonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.